Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari dari kelas 2D Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2101030063. Yang terhormat Bapak Faisal Tommy selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi. Di dalam video kali ini, saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Komunikasi yang dimana saya ingin membahas suatu kasus yang bertemakan tentang penaikan gaji buruh. Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2019 sebesar 8,03%. Hal itu tertuang dalam surat edaran tertanggal 16 Oktober tahun 2018 dengan nomor B.TIK.214-MT-NAKER-UPA-X-2018 tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2018. Sesuai dengan pasal 44 ayat 1 dan 2 PP nomor 78 tahun 2015, peningkatan nilai UMP tersebut berdasarkan formula penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB dan data inflasi nasional. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI berencana melakukan aksi demo menolak rencana kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2019 termasuk di dalam Istana Presiden Jakarta Pusat. Akan ada aksi akhir Oktober di seluruh Indonesia untuk menolak kenaikan upah minimum itu, kata KSPI Said Iqbal kepada Detik Finance Kamis tanggal 18 Oktober tahun 2018. Ia mengatakan jumlah buruh yang akan menduduki istana sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Namun, tanggal aksi demo belum diputuskan. Para buruh berencana demo di depan istana untuk menuntut 3 hal kepada Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi. 1. Tetap setiap tahun sebelumnya. Cabut PP 8 tahun 2015. Yang kedua, menolak kenaikan UMP tahun 2019 8,0%. Yang ketiga, meminta gubernur di seluruh Indonesia menetapkan kenaikan UMP berkisaran 20-25%, ujarnya. Mereka ingin Joko Widodo mencabut PP 78, pasalnya mereka tidak setuju jika kenaikan upah tahunan mengacu pada PP tersebut, yang mana formulasinya ditentukan oleh angka implementasi dan pertumbuhan ekonomi. Presiden tentu menyuarakan dan yang tanda tangan PP 78 Presiden. Kalau memang Presiden Jokowi mau didukung oleh buruh, dia harus mencabut PP 78, katanya. Yang mendorong aksi unjuk rasa ini menurut daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Said menilai akibat hal ini ada kemampuan masyarakat termasuk buruh dalam memberi barang kebutuhan menurun. Masuknya tenaga kerja asing atau TKA ke Indonesia, hal ini dinilai semakin mengkhawatirkan. Terlebih kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA telah dihapuskan. Maka kami menuntut para pemerintah untuk menurunkan harga barang dan harga BBM. Kemudian lindungi pekerja buruh dari ancaman PHK dengan perbaikan regulasi serta kami minta stop memudahkan TKA masuk Indonesia dengan syarat yang lebih ketat, terlebih di tengah ancaman PHK yang semakin besar pada pekerja lokal, tandasnya. Untuk diketahui, ribuan massa buruh dari sejumlah konfederasi dan serikat buruh seperti KSPI, KSPSI, AGN, KSBSI, dan SBTPI yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia atau GBI akan menggelar aksi untuk unjuk rasa di sejumlah provinsi di Indonesia pada Selasa tanggal 1 September 2015. Menanggapi kebijakan itu, Ketua Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan sekitar 60 federasi dan 5 konfederasi buruh akan melakukan aksi protes di Jakarta pada tanggal 28 sampai 30 November. Sekitar 2 juta buruh di 20 provinsi. Kata Iqbal juga akan mengikuti unjuk rasa nasional tersebut. Selain untuk UMP atau UMK tahun 2022 sebesar tulisan Facebook, para buruh juga pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Setidaknya klaster ketenagakerjaan. Jika protes itu tidak didengar, para buruh juga berencana melanjutkan aksi demo disertai mogok nasional tanggal 6 sampai 8 Desember tahun 2021, ungkap Said Iqbal Jumat 19 bulan November. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa kenaikan UMP yang ditetapkan pemerintah tidak artinya karena tidak akan bisa meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya buruh. Daya beli kan salah satu instrumennya dari tingkat upah. Kalau daya berpendapat pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai targetnya karena investasi dan government expenditure lagi hancur karena COVID, kata Said. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo melalui Ketua Bidang Organisasi yang juga sekaligus Wakil Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfuz Uhadzi menilai kenaikan itu sudah dengan regulasi. Kami sebagai pengusaha sangat tidak keberatan karena memang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Berikut turunnya PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, ujar Adi. Sementara itu, Ekonomi Core di Indonesia, Henry Saparini, mengatakan buruh, pengusaha, dan pemerintah harus saling berkomunikasi untuk menghindari perdebatan terkait upah pekerja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dia merasa pemerintahan tidak pernah berada di pihak rakyat ketika menentukan upah para pekerja. Saya selaku buruh dengan kenaikan itu jauh dari kesejahteraan karena inflasi terus naik, biaya hidup terus naik, dengan adanya pandemi juga pengeluaran masyarakat terus naik. Di sini pemerintahan daerah maupun pusat lebih pro ke perusahaan daripada ke rakyatnya sendiri, kata Doles. Hidup sebagai buruh beranak dua dengan besaran gaji yang diterima saat ini menurut Doles serba pas-pasan. Bahkan saat pandemi, dia harus menguras tabungannya untuk menyokong hidup keluarga kecilnya karena tak ada tunjangan yang diberikan perusahaan. Hanya ada gaji pokok saja. Untuk tetap bertahan, istri Doles membantu dengan berjualan pakaian anak-anak. Kontribusinya bisa untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, buat biaya makan sama jalan anak-anak. Jadi sangat terbantu, ujar Doles. Jika istrinya tidak berdagang, setengah pemasukan keluarga Doles sudah terpakai untuk biaya cicilan rumah dan listrik yang tak lagi disubsidi. Belum lagi untuk membayar keperluan sekolah anaknya. Doles menilai cara pemerintahan menetapkan upah minimum tidak adil menurut dia. Penetapan upah berdasarkan survei kebutuhan hidup layak atau KHL lebih baik, namun cara itu kini tidak lagi dilakukan pemerintah. Mereka harus survei di lapangan dulu. Dulu kan kenaikan upah itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jauh dari sebelum itu kan berdasarkan KHL kebutuhan hidup layak, kata Doles. Protes Doles soal penetapan upah minimum sama seperti yang disampaikan oleh Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBFI dalam siaran persnya. FSPI menilai formula yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja yang tidak lagi menggunakan KHL untuk menutupi upah minimum justru menggerus upah buruh itu sendiri. FSBPI mencontohkan mengacu pada rumus baru itu. Kenaikan besaran upah minimum provinsi atau UMP di Jakarta hanya naik 0,85% atau 37.749. Saat ini UMP Jakarta sekitar 4,4 juta. KSPI menilai penghapusan survei KHL dalam menentukan kenaikan upah minimum membuat tuntutan mereka tidak tercapai. Berdasarkan hitungan
KSPI, hasil survei KHL dan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan atau sebelum ada PP nomor 36 tahun 2021, kenaikan upah minimum berada di kisaran 5-7%. Kenapa buruh pakai PP nomor 78 dan Undang-Undang nomor 13? Karena kita sedang gugat Undang-Undang Cipta Kerja di MK. Kalau para pihak masih menggugat dan belum ingkrah, maka undang-undang lama yang berlaku. Lagi-lagi pemerintahan mencederai penegakan hukum, kata Said Iqbal. Menurut dia, perhitungan upah minimum oleh Kementerian Ketenagakerjaan juga bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan karena memakai perhitungan batas atas dan batas umum upah minimum. Dalam pasal 26 PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan tertulis, penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada rentan nilai tentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum. Menurut dia, dengan adanya batas bawah dan upah minimum, pengusaha bakal cenderung memilih batas bawah karena membayar pekerjaan dengan lebih murah. Para menteri yang terlibat dalam pembuatan PP nomor 38 sungguh membuat permufakatan jahat. Perumusan atau formula kenaikan upah minimum dengan istilah batas bawah dan batas atas tidak dikenal dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden dan DPR. Dalam konferensi pers pada Selasa 16 bulan September sore, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengatakan kenaikan UMP dan UMK ditetapkan dengan berdasarkan data-data ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, garis kemiskinan, dan jumlah pengangguran terbuka, dan juga disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah. Apabila kita amati UM atau upah minimum yang ada saat ini tidak memiliki toleransi sama sekali dengan rata-rata konsumsi media upah atau bahkan tingkat penganggurannya, kata Ida. Ia mengatakan ada kabupaten dan kota yang saling bersebelahan, tapi kabupatennya memiliki upah minimum 2 kali lebih besar dibanding kota. Terdapat kabupaten dengan angka pengangguran yang sangat tinggi dan mayoritas penduduknya lebih bertani. Karena pemerintahan dipengaruhi oleh ekonomi global yang bergejolak yang berkaitan dengan implementasi inflasi di hampir semua negara yang menjadi pro dalam terkait kasus kenaikan gaji buruh. Tidak jarang pula rakyat kecil yang kontra terhadap kenaikan gaji buruh tersebut karena gaji buruh tersebut itu tidak naik-naik aja atau hanya menetap. Jika gaji buruh naik, maka otomatis gaya hidup mereka juga naik. Hal itulah yang terjadi oleh masyarakat Indonesia, dan terjadinya pro dan kontra ini menjadi sebuah kesenjangan yang menyebabkan demo buruh tersebut terjadi, yaitu munculnya adanya perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Misalnya, konflik atau karyawan dengan perusahaannya untuk menentukan kenaikan upah, sehingga adanya aksi protes dan demonstrasi oleh para buruh karena menuntut kenaikan gaji dan tunjangan mereka. Konflik antar kelas sosial, di mana adanya kelas buruh, kelas sosial yang menjadi kepentingan kepada kelas pengusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.